Oke, sekarang saatnya kita bahas babak penyisihan sesi 1 Koala kompetisi aljabar mahasiswa tahun 2025 sesi 1 nomor 9. Nah, soalnya seperti ini ya, bisa kalian baca dulu. Nah, saya akan mencantumkan sumber referensi saya untuk mengerjakan soal ini. Ini di Matchstack Exchange gitu ya. Bisa kalian lihat, ini judul artikelnya adalah rank of transformation Y sama dengan AX min XA gitu ya. Ini ada beberapa jawaban. Yang pertama yang ada 10 upvote ini dia minimal n null space-nya, terus maksimum null space-nya n kuadrat. Terus dari nomor 8 ini dia lebih jelas gitu ya. Dengan jawaban yang sebenarnya sama gitu. Nah, yang ini. rank F-nya itu n kuadrat dikurangi banyaknya nilai eigen yang berbeda. Banyaknya nilai eigen yang sama. Nah, oke. Jadi jawabannya tetap sama, yaitu null space-nya kan minimal n kuadrat, maksimal n kuadrat. Jadi nilai minimum ranknya itu adalah 0. Ini berlaku umum ya. Mau transformasi linear apapun, rank minimum itu pasti 0 gitu kan ya. Nah, terus kalau maksnya, maksa ini yang belum tentu. Rank T itu di sini adalah n kuadrat kurang n. Nah, dalam hal ini n-nya 5 gitu kan. 5 kuadrat kurang 5, 25 kurang 5 adalah 20 gitu. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih warning dulu gitu ya. Bahwa di sini Tx itu, T-nya itu tidak dapat direpresentasikan sebagai matriks 5 kali 5 gitu. Jadi Tx itu kalau mau kita jadikan representasinya matriks gitu, jadi X-nya itu sebagai vektor gitu kan ya. Ini jadinya I terus Kronecker product dengan A dikurang A transpose Kronecker product dengan I. Nah, ini tadi silver star equation tadi kalau di artikel yang ini ya. Sylvester equation. Nah, umumnya soalnya seperti ini. Kalau AX plus XB sama dengan C itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi kita lihat mereka sebagai vektor. Nah, ini dikali dengan bentuk vektor dari X. Nah, ini maksudnya apa? Tumpuk kolom dari X. Jadi X yang asalnya punya, misalkan di sini ya punya 5 kolom gitu, dibikin jadi 1 kolom. Kolom pertama tumpuk lagi bawahnya kolom kedua dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau kita mau jadikan vektor. Nah, mencari rank dari yang sebelah kiri itu cukup membingungkan kalau menurut saya ya. Kalau kalian punya cara untuk mencari ranknya pakai ini juga boleh. Nah, kita akan lihatnya dari sini. Kita akan lihatnya dari akan dicari X sehingga AX sama dengan XA gitu. Jadi kita sedang mencari apanya? Kernel dari si T-nya. Kita cari kernelnya. Oke. Kalau kita udah dapat kernelnya kan nanti ranknya tinggal 25 dikurang sama kernelnya gitu kan ya. Nah, apa aja nilai-nilai X yang membuat AX sama dengan XA? Beberapa contoh yang mungkin bisa kelihatan itu ada identitas, ada A kuadrat, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, tapi kita nggak tahu nih, ini ada nggak yang sama gitu di situ. Terus apakah ada, misalkan A pangkat 5 itu selalu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari A pangkat sebelumnya gitu kan ya. Nah, ini kita kalau kita mau mengira-ngira gitu ya, kita dapat intuisi bahwa rank T-nya itu nggak mungkin 25, pasti dikurangi sesuatunya itu minimal ada I, ada A gitu. A kuadratnya masih belum tahu. Nah, gimana cara kita ngerjainnya? Padahal A-nya itu nggak jelas. Nah, kita akan bagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, pandang A semuanya, semua matriks atas C. Jadi soalnya itu M5R, tapi kita akan melihatnya dalam C. Kenapa begitu? Karena kalau di matriks real, kita belum tentu punya nilai eigenreal gitu kan. Nah,
Tapi kalau kita ngomongin matriks kompleks, nah nilai eigennya kan pasti ada tuh. Pasti dia punya multiplikasitas aljabarnya itu 5 gitu kan ya. Kalau saya nggak kebalik gitu ya. Aljabar sama geometri suka kebalik. Nah, jadi kita pasti punya 5 buah nilai eigen, entah itu sama atau beda gitu. Nah, sekarang kita punya teorema bahwa tulis A itu sebagai, nah, maunya kita tulisnya gini. PD P inverse itu yang tengah D ya. Nah, ini kalau A bisa didiagonalkan gitu kan ya. Nah, tapi A itu tidak selalu bisa didiagonalkan. Nah, cuman ada teorema yang mengatakan A itu pasti bisa dituliskan sebagai bentuk seperti ini, gitu ya. Nah, J-nya adalah matriks Jordan block. Itu adalah Jordan block. Nah, kita akan lebih mendalami ini nanti. Jadi ini akan jadi video yang cukup panjang ya. Nah, terus apa yang terjadi kalau A-nya kayak gini? Kita bisa lihat untuk selesaikan untuk selesai untuk JY sama dengan YJ. Nah, gitu. Jadi kita sekarang nggak ngomongin matriks A yang sembarang lagi, kita ngomongin matriks A yang lebih spesifik, yang sebenarnya sudah mewakili semua nilai A, yaitu matriks Jordan block gitu kan ya. Nah, di sini sebenarnya bisa kita buktikan untuk umum N sembarang gitu ya, tapi yang akan saya tuliskan itu untuk 5 aja, dan bentuk pembuktian saya ini akan menggunakan angka-angka spesifik gitu, jadi saya nggak akan pakai indeks I sampai 5, I sampai N, atau sembarang-sembarang gitu ya. Jadi ini bukti untuk memberikan intuisi saja. Apabila kalian mau menuliskan lagi buktinya dengan lebih benar gitu ya, nanti bisa indeks-indeksnya diganti lebih umum, lebih kayak sembarang-sembarang gitu. Nah, ini untuk intuisi saja. Nah, jadi JY sama dengan YJ gitu. Nah, kenapa kok bisa gini? Karena ini pemetaannya bijektif gitu kan. Nah, pasti gini. Y itu bisa kita tulis sebagai sebentar P inverse ya. P inverse XP. Nah, jadi kan buat gambaran gitu ya. A itu kita tulis sebagai PJP inverse. X-nya kita tulis sebagai PYP inverse. Nah, gini. Ini sama dengan Y itu X itu PYP inverse. Terus ini A itu adalah PJP inverse. Gitu. Nah, jadi kita dapat nanti kalikan kedua ruas dari kiri P inverse, kanan P, terus tengahnya jadi identitas, kita dapat JY sama dengan YJ. Gitu. Gitu ya. Jadi kita sudah sedikit menyederhanakan A. Gitu. A itu adalah JY sama dengan JJ. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini kita akan menunjukkannya dengan ilustrasi aja gitu ya. Jadi J-nya di sini saya misalkan seperti ini. J apa ya senama J1 gitu. JP1. P1 itu artinya ukuran J-nya gitu. JP1 lambda 1. JP2 lambda 2 dan terakhir JP3 lambda 3. Nah, ini tadi maksud saya bahwa kalau kalian mau menulisnya lebih jelas, ini jangan tulis pakai P1, P2, P3 gitu ya. Jadi kita kan nggak tahu, ini nggak pasti. Nggak pasti bahwa J itu bisa dikelompokkan jadi 3 buah nilai eigen gitu. Nah, untuk kalian yang ingin mempelajari matriks Jordan lebih jauh, mungkin bisa cari di YouTube gitu ya. Ada sumbernya yang lebih bagus gitu. Di sini saya nggak akan lebih dalam menunjukkan matriks Jordan. Nah, JPI itu apa sih? JPI lambda I itu adalah seperti ini. Nah, ini lagi-lagi adalah ilustrasi ya. Jadi, misalkan kalau dimensinya 3 gitu. Dimensinya 3 ini ada lambda I, lambda I, lambda I. Nah, atasnya itu 1, terus ini 0. Apapun itu. Itu kan ya. Nah, jadi JYJ itu apa? JY itu adalah, kalau kita tulis berarti
Aduh, kita bisa copy aja nggak sih? Coba ya. Kita copy aja yang sebelah sini. Lalu kita paste di sini. Nah, copy paste. Lalu yang sebelah kanannya juga kita tuliskan Y-nya, sorry. Y-nya saya tulis seperti ini. Y-nya akan jadi matriks blok, yaitu Y11, Y12, Y13, Y21, Y22, Y23, Y31, Y32, sama Y33. Nah, ini jadinya apa? Sama dengan apa ini? Ini sama dengan tinggal kita kasih JP lambdanya ya. JP1, lambda 1, Y1, Y1 gitu ya. Y11. Terus ini JP1, lambda 1, Y21. Di sini JP2, lambda 2, Y12, JP2, lambda 2, Y22. Nah, ini nanti saya tulisnya ini aja gitu ya. Kita fokusnya ke 4 angka yang di atas itu gitu. Nah, nanti yang bawahnya mengikuti. Nah, kalau misalkan YJ hasilnya apa? YJ mirip ya. Kalau kita lihat nanti jadinya yang sebelah kanan kali sebelah kiri gitu. Jadi Y11 dikali JP1 lambda 1 gitu. Terus Y12 harusnya. Bentar. Di sini Y21. Y21 JP1 lambda 1. Terus di sini karena kita itunya di sebelah kanan. Kolom 2 ya. Kolom 2 berarti Y12. Y12 J P2 P1. Bentar. Ini P1 nih. Lambda 1. Itu ya. Jadi ini salah. Ya, inilah kalau kita nulisnya ngawang ngerjainnya ya. Jadi Y21 kita kali sama baris pertama ya. Coba saya tulis di sini dah, buat coret-coretan. Y-P1, JP1. Benar, JP1. Terus yang ini dari baris ini kali kolom kedua. Oh, ini JP2. Lambda 2. Gitu. Oh, justru yang atas yang salah ya. Oke, maafkan. Ini harusnya JP1 lambda 1. Saya ada ingetnya nih, nanti pasangannya nggak kayak gini kok. Ini harusnya lambda 2. P2 lambda 2. JP1 lambda 1, JP2 lambda 2. Ini Y22 JP2 lambda 2. Oke. Nah, langkah pertama kita akan fokus ke diagonal utamanya. Jadi, langkah pertama, langkah ketiga jadinya ya. Langkah ketiga, kita fokus ke diagonal utama. Langkah ketiga. Nah, kita dapat nih Y11, JP1, lambda 1, yang bawah itu sama dengan yang atas gitu kan. Ya, oke lah. JP1 lambda 1, Y11 gitu. Nah, si JP1 lambda 1 ini itu kan seperti lambda I ditambah apa gitu kan ya. Y11 ini ditambah lambda 1I ditambah matriks yang bentuknya kayak gini.
gini gitu ilustrasinya. Sekali lagi ini ilustrasi aja ya. Kalian harus menunjukkan dengan lebih baik. Nah, 010 pokoknya dia bentuknya gini. Dikali sama Y11. Nah, perkalian dengan lambda I itu akan menghasilkan lambda I YII gitu. Kalau ini lambda 1 Y11. Nah, perkalian dengan matriks yang di sebelah kanan itu seolah-olah menggeser Y11-nya, menggeser elemen-elemennya. Nah, ini dia ke kanan apa ke atas gitu. Ini dia yang gesernya ke kanan. Ditambah Y11. Di sini saya simbolkan dengan panahnya ke kanan. Gini, Y11 kita shift dia ke kanan masing-masing elemennya. Gitu. Nah, buat gambaran, sekali lagi buat gambaran, ini misalkan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, kita kali dengan 010, 001, 000, hasilnya jadi apa? Ini jadi 0, ini jadi A, D, G, ini jadi B, E, H. Gitu. Maksudnya gitu, dia di shift ke kanan. Nah, yang sebelah kanan, ini jadi lambda 1Y11, kita kali dengan matriks Y11, kita shift dia ke atas. Gitu. Nah, yang ini sudah sama. Terus shift ke kanan sama dengan shift ke atas. Matriks apa aja yang memenuhi itu? Nah, Y11-nya kita dapat bentuknya gini. Y11 itu punya bentuk A, B, C, 0 A, B, 0, A. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau kita shift ke kanan, sama dengan kalau kita shift dia ke atas. Gitu. Matriks Y11 harus seperti itu kalau mau dia sama nilainya. Nah, dimensinya berapa? Dimensinya sama dengan ukuran si JP1 lambda 1. Nah, dimensi Y11 sama dengan apa ya? Akar dari kalau ukuran atau ordo si JP1. Ukurannya Y11 sama aja ya. Ini juga boleh. Gitu. Ordonya berapa kali berapa gitu. Kalau 3 kali 3 berarti ukuran apa? Dimensinya 3 gitu kan ya. Sederhananya gitu. Nah, terus gimana kalau kita fokusnya ke yang beda yang ini. Nah, kita punya JP1 lambda 1 Y12 sama dengan Y12 JP2 lambda 2. Oke. Ini langkah keempat. Aduh saya lupa. 1 lambda 1. JP1 lambda 1 sama dengan Y12 sama dengan Y12 JP2 lambda 2. Nah, ini akan terbagi menjadi dua bagian gitu ya. Oke, kita asumsikan di sini lambdanya ada beberapa asumsi yang harus kita pertanyakan di sini. Ada beberapa kasus yang pertama kita harus bayangkan. P1 sama dengan P2 apa enggak? Ukurannya sama apa enggak? Gitu kan ya. Terus yang kedua, lambda 1 itu sama enggak sama lambda 2? Gitu. Nah, jadi lambda 1 sama lambda 2 itu bisa jadi sama ya. Jadi nanti itu tergantung sama multiplisitas aljabarnya. Nah, sekali lagi kalian bisa pelajari lebih lanjut tentang matriks Jordan. Nah, semisal lambda 1 sama dengan lambda 2, ini kasusnya ya. Yang tidak sama dengan dulu deh. Kalau dia tidak sama dengan, maka kita dapat Y12 itu harus sama dengan 0. Nah, kenapa kok bisa gitu? Gambarannya sama kayak yang atas ya. Kita dapat lambda 1 dikali Y11, terus kita tambah sama Y11-nya, kita shift. Kalau gini berarti Y12-nya kita shift gitu. Nah, yang sebelah kanannya juga sama gitu kan. Jadi, kita fokus sekarang kalau semisal lambda 1 sama dengan lambda 2. Nah, kita dapat nanti si Y12 ini kita belum tahu ya ukurannya apa ya. Nah, misalkan beda nih.
ukurannya P1 sekalian nih, tidak sama dengan P2 atau lebih dari gitu ya, biar langsung P2. Jadi kita asumsikan nggak sama sekalian gitu ya. Nah, ini akan menjadi gini. P1-nya lebih dari P2, berarti barisnya lebih banyak dari kolomnya. JP1 lambda 1 Y12 ini terus dulu aja deh, Y12 sama dengan Y12 T P2 lambda 2. Kita akan dapat nanti si Y12-nya punya bentuk yang P2-nya lebih kecil, kolomnya lebih dikit, berarti ini akan menjadi bentuknya kayak gini. T0 gitu. JP1 lambda 1 ini sama dengan Y12 T0 gitu ya. Solusinya pasti bentuknya gini. T0 T P2 lambda 2 gitu. Nah, jadi dia harus 0 bawahnya nih. Bisa kalian coba masukin nanti ya. Gambarannya seperti yang di atas, nanti dikali lambda sama kita geser ke kanan, geser ke atas gitu. Nanti bawah-bawahnya harus 0 ternyata. Nah, jadi kita dapat apa ini? Kita dapat JP1 lambda 1 T sama 0 gitu bawahnya. Itu sama dengan T J ya ini ya. JP2 lambda 2 0 gitu. Jadi dalam kasus ini meskipun P1-nya lebih dari P2, kita pada akhirnya akan bekerja pada matriks persegi juga ya, mirip sama matriks persegi gitu. Yaitu JP1 lambda 1 T sama T JP2 lambda 2. T-nya apa yang sebelah kiri salah ya saya. Yang sebelah kiri itu JP1 lambda 1 tapi buat yang bagian atas doang. Gitu. Nah, yang sebelah kanan udah pas. Yang sebelah kiri ini cuma bagian baris-baris atasnya doang. Gitu. Nah, jadi mungkin nggak usah kita apa-apain gitu ya sebelah kiri ya. Saya agak lupa ini sama solusinya. Lambda 1 kali Y12 gitu. Nah, solusinya nanti bentuknya adalah T0. T itu apa? T itu matriks yang bentuknya kayak tadi. A, B, C, 0A, B, 00A gitu. Karena kan nanti kita akan shift dia ke kanan dan ke atas gitu. Sedangkan bawahnya nanti 000 gitu. Jadi Y12 itu bakal kayak gini bentuknya. A, B, C, 0AB, 00A, terus di sini 000, 000 gitu. Nah, harus seperti ini supaya kalau kita shift dia ke kanan dan kita shift dia ke atas, nilainya jadi sama gitu kan. Gitu. Nah, kita tadi tujuannya apa sih? Kita tadi mau meminimumkan kernel atau memaksimumkan kernel. Itu kan ya. Kan kita mau nyari X, nyari kernel T. Terus kita sebenarnya mau memaksimumkan rank. Jadi sebenarnya kita mau meminimumkan kernel, gitu kan. Kalau mau minimum, jika mau minimum, maka kita harus punya apa? Lambda 1 harus tidak sama dengan lambda 2. Gitu. Nah, kalau setiap lambda 1, setiap lambdanya itu beda, mana tadi? Ini. Kalau setiap lambdanya, lambda 1, lambda 2, lambda 3 itu beda, itu pasti nanti dimensinya akan jadi minimum gitu. Nah, kapan itu terjadi ya? Kita bisa aja pilih nanti A-nya maksimum kernel T minimum
saat A, saat ya udah kita bisa pilih A-nya lah ya langsung. A-nya adalah 1000000000234 gini. Semua lambdanya beda gitu. Atau ya nggak harus ini sih, bisa pertama angkanya bisa beda. Kedua, bisa juga kita punyanya kayak gini. 111. Terus ini 212 atau gini dah. Oh ya boleh dah. 22 gini. Nah, dia akan jadi minimum saat ini. Jadi di sini bacanya gimana sih matriks A ini? Matriks A ini dia punya dua buah nilai eigen, yaitu 1 dan 2. Nah, multiplitas aljabar dari nilai eigen 1 itu 2. Tapi multiplitas geometrinya itu 1 gitu. Multiplitas geometrinya cuma 1. Begitu juga yang duanya. Karena dia cuma terdiri dari satu kotak, maka dia punya satu buah multiplitas geometri. Nah, beda kalau semisal kita punya matriks kayak gini nih. Gini. Nah, ini dia punya nilai eigen 2 yang multiplitas geometrinya, aljabarnya adalah 3, tapi multiplitas geometrinya 2 gitu. Ini tadi dipelajari di matriks Jordan. Nah, gitulah kenapa pada akhirnya nanti kernelnya itu minimum saat A-nya kayak gitu kan ya. Nah, ini 5 kernelnya, dimensi kernelnya. Jadi rank maksimumnya rank maksimum adalah n kuadrat dikurang n gitu. Ini ya, ini panjang lebarnya. Saya kasih semacam clue-nya gitu ya. Jadi intinya itu nanti kita bisa ubah A-nya jadi matriks Jordan block gitu. Kemudian Jordan block itu interpretasinya seperti kita mengalihkan dengan lambda I, terus kita geser si elemen-elemen matriksnya. Kalau kita kalikan dengan Jordannya dari kanan, nanti dia digeser ke kanan. Kalau kita kalikan Jordannya dari kiri, maka kita geser dia ke atas. Gitu. Nah, ini mungkin sedikit hal yang lebih memperjelas gitu ya dari apa yang ada di Matchstack Exchange ini. Karena saat saya baca ini penuh dengan penuh dengan apa ya, tulisan yang nggak ada contoh matriksnya, matriks nyatanya. Nah, bagusnya sih kayak gini ya. Bagusnya menulis bukti itu kayak gini. Tapi kalau mau mencari intuisi ya harus nulis kayak saya tadi gitu. Nah, jadi gini. Ketemulah solusinya adalah n kuadrat min n. Ini. Rank F adalah n kuadrat dikurang banyaknya nilai eigen yang sama untuk I dan J yang jalan gitu. Jadi kalau semisal gimana ya? Tapi ini gak serta-merta kayak gini sih ya. Ini kasusnya untuk sembarang matriks gitu ya. Tapi kalau kita mau meminimumkan atau memaksimumkan rank, berarti ini harus beda semua gitu. Ya udah itu aja. Ya, semoga membantu gitu ya. Kalau ada yang mau didiskusikan bisa tulis di kolom komentar. Yang jelas ini jawabannya adalah 20. Oke. Ini juga hal yang baru saya pelajari ya. Jadi kalau ada salah masukan bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih.